Polisi belum menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pelatih futsal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengimbau para siswa yang menjadi korban untuk tidak takut melapor ke Polres Bogor agar kasusnya segera ditindaklanjuti. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru futsal di sejumlah SMK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Hal tersebut terjadi setelah salah seorang korban mengunduh kisah tersebut di laman Instagramnya. Walaupun Polres Bogor hingga saat ini belum menerima laporan dari korban, polisi sudah memeriksa pemilik akun yang memviralkan kejadian tersebut. Dari pihak penyidik sudah melakukan berita acara wawancara kepada si pemilik akun. Nah, itu kemudian kami pun sudah melakukan penyelidikan dari pihak kepolisian bahwa korban yang diduga sebanyak 64 itu sampai saat ini belum ada laporan ke Polres Bogor. Dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan seorang pelatih futsal berinisial G berujung pemecatan dari pihak sekolah. Pemecatan merupakan buntut dari viralnya kasus tersebut di media sosial. Dalam sebuah postingan, pemilik akun mengklaim memiliki bukti percakapan mesum yang dikirim pelaku. Diduga ada 64 anak di bawah umur menjadi korban pelecehan. Karena begitu saya mendengar hari itu, pelatih futsal itu pada detik itu juga saya katakan, no. Segera tidak lagi berada di sekolah ini. Karena sekolah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tentang bagaimana anak-anak harus merasa nyaman, merasa tenang, aman berada di sekolah ini. Terduga pelaku pelecehan telah bekerja selama 4 tahun terakhir. Pelaku kerap mengirimkan pesan tidak senonoh kepada anak didiknya. Hingga kini polisi masih memeriksa apakah ada unsur ancaman dalam kasus pelecehan seksual tersebut. Seorang pria di Bengkulu Utara tega mencabuli sejumlah anak yang merupakan tetangganya sendiri. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp10.000 untuk menuruti kemauannya. Pria berinisial HW asal Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara harus berurusan dengan polisi. Pria berstatus duda ini ditangkap setelah dilaporkan warga atas dugaan kasus pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Dengan mengiming-iming uang Rp10.000, makanan ringan dan buah, pelaku mencabuli korbannya mulai usia 5 hingga 8 tahun. Sejak duda 6 tahun lalu, pelaku mengaku menyukai anak-anak. Masih 3 orang. Kita sudah melaksanakan pendalaman, pemeriksaan untuk korban baru 3. Jadi tidak menutup kemungkinan merasa ada anaknya yang menjadi korban pencabulan dari saudara hewan. Kami himbau dan kami harapkan bisa melapor ke Polres Bengkulu Utara. Sudah berapa lama ini lakukan ini? Untuk waktu dan waktu berbeda-beda. Ada yang tahun 2020, ada yang tahun ini juga. Perilaku bejat pelaku sempat tak dicurigai warga lantaran sikap HW seperti warga pada umumnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang pengusaha tempat hiburan malam asal Jakarta diringkus anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Jambi karena mencabuli belasan anak di bawah umur. Pelaku memanfaatkan korbannya untuk mencari korban baru dengan menawarkan uang 3 juta untuk sekali kencan. Unit Perlindungan Perempuan Anak dan Satreskrim Polresta Jambi menangkap 2 muncikari berinisial RI 36 tahun dan PT 19 tahun warga Kota Jambi, serta SD 52 tahun warga Jakarta yang terlibat perdagangan orang. SD pelaku pedofil merupakan pengusaha hiburan malam asal Jakarta diringkus usai polisi menyelidiki adanya laporan kehilangan anak yang masih di bawah umur. Diketahui pria parubaya ini telah menyetubuhi sebanyak 13 orang korbannya yang masih di bawah umur yang ditawarkan oleh 2 muncikari yang sebelumnya merupakan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah ponsel milik pelaku, uang tunai hasil transaksi dan ramuan jamu. Adanya laporan kehilangan anak. Kita ketahui
bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap ada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amankan di Polresta. Untuk korban semuanya ada 13 orang dan tidak menutup kemungkinan dari pengembangan penyidikan untuk korban akan bertambah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Seorang pemuda di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara diringkus polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 19 orang anak berusia 10 hingga 12 tahun. Terbongkarnya kasus pedofil ini karena laporan salah satu korban oleh pamannya. FU, warga desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 19 orang anak berusia 10 hingga 12 tahun di desa tempat tinggalnya. Pelaku ditangkap setelah salah seorang korbannya bercerita kepada pamannya setelah disodomi oleh pelaku. Paman korban kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek setempat. Berbekal laporan tersebut, polisi kemudian menyelidiki dan mendapatkan 19 laporan yang sama pada tersangka. Saat menjalankan aksinya, tersangka terlebih dahulu mengajak para korbannya berkeliling menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah berkeliling dan menemukan tempat yang sepi, tersangka kemudian melakukan aksi bejatnya kepada korban. Tersangka kemudian mengancam para korbannya untuk tidak melaporkannya kepada siapapun. Yang bersangkutan ini menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pamannya. Ketika paman korban bertanya, apakah ada korban lain selain kamu? Lalu anak yang menjadi korban ini mengatakan bahwa banyak teman-teman saya yang juga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka itu. Dari sinilah cerita menyebar di desa Tira sehingga bermunculanlah beberapa korban, dan sampai saat ini dari proses penyidikan kami mengidentifikasi sebanyak 19 korban daripada perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Ibu ini. Dari pengakuan tersangka, dirinya sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Gagalkan penjamretan, polisi tabrak motor pelaku. Realitas segera kembali sesaat lagi.